Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yandi Rahmatullah dengan NIM 2023008054 akan menjelaskan tentang perencanaan dan manajemen strategik PT PLN Persero UPJ Garut Kota. Di sini saya akan menjelaskan 4 tahapan studi kasus PT PLN Persero UPJ Garut Kota. Untuk yang pertama ada program strategi bisnis PT PLN Persero UPJ Garut Kota. Yang kedua ada identifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi. Yang ketiga ada identifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Dan yang terakhir keempat, analisis strategi tingkat bisnis PT PLN Persero. Untuk pembahasan pertama, program strategi bisnis PT PLN Persero UPJ Garut Kota. Di sini, unit pelayanan dan jaringan seperti UPJ Garut Kota merupakan unit kerja di bawah area pelayanan dan jaringan APJ Garut yang menempatkan peran sebagai frontliner service atau FLS dalam memberikan pelayanan kepada konsumen berkaitan dengan administrasi pelanggan, fungsi pelanggan seperti pelayanan sambungan baru, penambahan daya, pencatatan meter, dan pelayanan pembayaran rekening. Di sini, program strategi bisnis PT PLN Persero UPJ Garut Kota sejalan upaya mendekatkan diri dengan konsumen. PT PLN ini melaksanakan program unggulan strategis yang didasari pada paradigma fokus atau for customer satisfaction untuk kepuasan pelanggan dengan konsep pendekatan khusus yaitu fokus 100 dan fokus 5000. Untuk fokus 100 ini, bentuk layanan khusus terhadap 100 pelanggan potensial ataupun pelanggan tarif industri dan bisnis yang ditangani oleh 1 atau 2 orang karyawan PLN sesuai cakupan wilayah kerja berdasarkan pembagian pelanggan oleh APJ Garut. Untuk yang kedua, fokus 5000. Bentuk layanan berbasis segmentasi geografis ataupun area berdasarkan area baca meter ABM terhadap 5.000 pelanggan biasa ataupun non-potensial oleh 2 orang karyawan PLN yang dimaksudkan untuk membentuk customer intimacy ataupun kedekatan dengan pelanggan. Untuk melaksanakan program unggulan fokus 100 dan fokus 5.000 diterapkan strategi yang dijabarkan. Ada 5, yaitu yang pertama, peningkatan mutu dan keandalan tenaga untuk listrik secara berkesinambungan. Dan yang kedua ada peningkatan pelayanan dengan memberikan kepastian waktu proses pelayanan. Dan yang ketiga ada alternatif penyambungan yang lebih bermanfaat bagi pelanggan tarif standar maupun tarif multiguna. Dan yang keempat, melakukan promosi pada saat yang tepat. Dan yang terakhir, nomor 5, pemberdayaan petugas pelayanan lapangan dengan pelatihan yang mampu mengajak pelanggan untuk hemat listrik. Untuk analisis studi kasus, yang kedua, identifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi. Untuk yang pertama, peluang ataupun opportunity yang dimiliki PT PLN Persero UPJ Garut Kota yaitu ada 4. Yang pertama, adanya Undang-Undang Ketenagalistrikan merupakan sumber kekuatan hukum sebagai landasan operasional PT PLN Persero. Yang kedua ada peta pasar yang potensial. Dengan wilayah kerja UPJ, Garut Kota yang cukup luas merupakan pasar yang potensial. Dan yang ketiga, peningkatan pendapatan perusahaan, kebutuhan listrik rumah tangga, dan industri yang semakin meningkat merupakan sumber pendapatan perusahaan yang jangka panjang. Dan yang terakhir keempat, alternatif sumber daya pasokan tenaga listrik dengan keterbatasan sumber daya alam merupakan peluang untuk menciptakan sumber energi listrik alternatif di masa depan. Sedangkan identifikasi ancaman ataupun threat yang dihadapi oleh PT PLN Persero UPJ Garut Kota ada 3. Untuk yang pertama, ada pesaing bisnis ketenaga listrikan. Dengan keluarnya UU anti monopoli berdampak kepada PLN karena tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan berbisnis tenaga listrik. Dan yang kedua, ada globalisasi ekonomi, yaitu tantangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyediaan tenaga listrik. Dan yang terakhir ketiga, sumber alam yang terbatas. Sumber daya alam yang semakin berkurang harus mencari solusi alternatif penghasilan tenaga listrik.
Selanjutnya, analisis studi kasus yang ketiga yaitu identifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Untuk kekuatan PT PLN Persero UPJ Garut Kota ada 4. Yang pertama, struktur organisasi yang memadai, keberadaan struktur organisasi yang ramping dan jalur birokrasi dan hierarki yang singkat. Untuk yang kedua, unit-unit dan ranting pelayanan, mempunyai jaringan pelayanan yang tersebar ke seluruh wilayah sampai tiap kecamatan mempunyai unit pelayanan dan ranting. Yang ketiga, SDM yang berkualitas, menerapkan jenjang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan bidangnya, terutama tenaga layanan di lapangan. Dan yang terakhir, keunggulan biaya listrik TDL ataupun tarif dasar listrik. Hal ini merupakan penjabaran dari harga jual listrik yang kompetitif. Untuk kelemahannya ataupun weakness ada 3, yaitu biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi, memerlukan alokasi dana yang besar agar fasilitas dan jaringan listrik layak digunakan. Untuk yang kedua, ketergantungan pasokan listrik swasta dengan terbukanya peluang industri ketenaga listrikan bagi perusahaan swasta mengakibatkan PT PLN Persero membeli pasokan tenaga listrik ke pihak swasta. Dan yang terakhir, ketiga, kemampuan antisipasi gangguan dengan luas daerah dan jaringan listrik menyebabkan antisipasi gangguan terhadap keluhan masyarakat belum dapat optimal. Untuk yang terakhir, analisis tadi kasusnya yaitu analisis strategi tingkat bisnis PT PLN Persero UPJ Garut Kota. Jadi, UPJ Garut Kota dalam melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan kebijakan PT PLN secara nasional. Hal ini dilakukan mengingat PT PLN menggunakan 2 strategi tingkat bisnis, yaitu strategi bisnis unit ataupun SBU tunggal dan majmuk. Untuk yang pertama, untuk SBU tunggal, yaitu secara organisasi mempunyai divisi yang mempunyai kebijakannya sendiri untuk menjalankan operasional perusahaan, seperti bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian sumber daya manusia, dan sebagainya. Untuk yang kedua, SBU majemuk. Di bawah divisi yang mempunyai kebijakan tersendiri tersebut melakukan pembentukan divisi yang sama, seperti divisi untuk induk dengan menetapkan strateginya masing-masing, tetapi tetap berpedoman pada strategi induk perusahaan, seperti divisi keuangan membentuk SBU yang merekrut calon tenaga kerja untuk keperluan dengan nama perusahaannya yaitu PT MIU, dan untuk kebutuhan produksi tenaga listrik membentuk PT Indonesia Power yang khusus memproduksi tenaga listrik. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang analisis studi kasus manajemen strategi perusahaan PT PLN Persero UPJ Garut Kota. Begitupun akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.